Oke, lanjut di slide selanjutnya kita akan mengisi kolom aset. Secara sederhana, kolom aset yaitu di sini teman-teman harus menginput barang atau aset apa saja yang teman-teman miliki. Oke? Teman-teman miliki biasanya untuk aset ini isi dengan aset yang biasanya digunakan oleh teman-teman sehari-hari. Misalnya handphone, lalu ada motor, lalu ada misalnya sepeda atau apa? TV, kulkas. Silakan teman-teman input aset apa saja, barang apa saja yang ada di dalam rumah teman-teman. Misalnya, nama barangnya ini handphone, mereknya Samsung misalnya, atau mereknya yang lain gitu, misalnya Xiaomi misalnya, mereknya Xiaomi gitu. Jenis barangnya apa? Tahun perolehannya, tahun kapan? Metodenya kayak gimana? Apakah beli atau beli second atau dikasih? Kondisi barangnya apakah bagus atau layak dipakai, tidak layak, dan sebagainya. Harga beli, ya kalian tulis saja kalau misalnya beli, harga belinya berapa saat itu. Kalau misalnya dikasih, ya kira-kira harganya berapa lah. Ya, kira-kira. Jadi kalian harus melihat harga pasarnya juga di tahun ini. Misalnya, kalian pakai HP Xiaomi yang keluaran tahun 2020 misalnya, ya berarti kalian harus cari harga HP kamu di yang Xiaomi itu, Xiaomi 2020 di tahun ini tuh berapa. Nah, lalu harga jualnya juga berapa. Lalu tambahkan aset. Jadi setiap aset yang teman-teman tambahkan, yang teman-teman input, jangan lupa untuk mengklik tambahkan aset. Oke. Nah, di sini ada penjelasannya untuk pengisian kolom asetnya. Nah, seingat saya, koreksi saya jika saya salah, untuk pengisian kolom aset itu tidak ada batasnya. Jadi, semakin banyak teman-teman menginput aset yang teman-teman miliki, ya berarti itu semakin jelas datanya. Seperti yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya bahwa untuk pengisian di akun KIP kuliah ini, sebisa mungkin silakan teman-teman isi datanya dengan sejelas dan serinci mungkin. Nah, di sini sudah ada penjelasannya ya. Pada kolom aset, kalian diminta untuk mengisi kepemilikan aset yang dimiliki oleh keluarga. Ya, yang dimiliki oleh keluarga berarti tidak hanya kamu saja, tetapi aset punya ayah, punya ibu, punya kakak, atau punya adik, silakan masukkan semuanya. Berarti kalau HP nih, yang punya itu HP ayah, ibu, dan kamu, adik belum punya, ya udah berarti kamu masukin aset HP-nya sebanyak 3 gitu loh. Ya, ini bisa dilihat ya untuk pengisian di kolom aset. Oke, mungkin sudah jelas untuk kolom aset karena sangat simpel. Kita lanjut ke kolom selanjutnya atau slide selanjutnya.